Wah, sudah sampai tempatnya. Ya, assalamualaikum. Gawe sepatu gak gawe tas. Melaku-melaku menuju Jatim Cedas. Nah, posisi sudah ada di Boyolangu, tepatnya di SMKN 1 Boyolangu. Ono apa? Ternyata sekolah ini meletik dan boys banyak hal yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh sekolah lain. Kayak apa sih? Kita ikuti Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kepala Bidang PPSMK yang lagi unjung-unjung budal. Jaga kesehatan, ojo lali, tetap ditutup, aman, bebas COVID-19. Yuk. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Salam sehat, tetap semangat dalam situasi apapun. Manuk glatik tepas-tepas, wayahe otak-atik menuju Jatim Cedas. Seperti biasa, kali ini saya selalu mengikuti beliau karena kepentingan Jatim Cedas itu tadi sudah ada Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Dan kali ini juga didampingi oleh salah satu anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jatim. Selamat pagi Bapak. Dan tidak lupa nih sing duwe gawe, Ibu Kepala Sekolah. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Pak Kadis nyun sewu, sebelum saya banyak nanti tanya-tanya dengan Bapak dan juga Bapak Dewan Pendidikan, Bu Kepala Sekolah dulu iki sing duwe gawe. Kita ini ada di tempat atau di bengkel atau di lab nggih. Pantesnya studio mungkin ya. Studio animasi. Seperti apa Bu dan bagaimana Ibu bisa mendapatkan studio animasi ini yang begitu saya lihat komplit gitu nggih. Monggo cerita sedikit. Alhamdulillah Cabai. Terima kasih. Mohon waktunya yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala dari Dewan Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Cak Bei. Alhamdulillah SMK Negeri 1 Boyolangu pada tahun 2020 kemarin mendapat kesempatan untuk program dari Direktorat SMK, yaitu yang namanya program COE, Center of Excellence. Jadi dengan aplikasi di Takola, alhamdulillah kami terpilih dan akhirnya kami bisa mendapatkan fasilitas untuk menyiapkan ruang animasi ini beserta peralatannya. Ini adalah melengkapi dari apa yang sudah kami peroleh tahun lalu dari Dinas Pendidikan Provinsi juga. Jadi Cabai bisa preso itu komputernya itu sebelah sana tahun 19 dari provinsi, sebelah sini tahun 20 dari Direktorat. Alhamdulillah. Jadi lebih lengkap lagi. Iya. Terima kasih Pak Kadis nyun sewu. Kalau kita ada di studio animasi yang sebegini lengkap, sebegini bagus dengan hasil tadi yang nyata. Yang pertama bagaimana kesan Bapak? Yang kedua, kok yo animasi yang dilengkapi? Apa nanti lulusannya itu cukup laku begitu setelah lulus atau enggak pas wis lulus gedungnya apik, alatnya apik, lulus pas tetep ae lungguh begitu. Nggih, monggo Pak Kadis. Ya, Cak Be. Animasi ini adalah bagian dari program ekonomi kreatif. Ya. Jadi ini juga merupakan program prioritas pemerintah bersama dunia usaha dan dunia industri. Yang kedua, bidang animasi ini juga bidang yang sangat disenangi oleh generasi milenial. Tentu ada sebabnya nih Pak Kadis. Iya. Dan tentu ini sangat terkait erat dengan sebuah era yang kita masuki sekarang. Oh, begitu. Yaitu sebuah era disrupsi. Era yang dulu semua aktivitas itu bisa dilakukan dengan nyata,
sekarang harus dilakukan dengan maya. Termasuk saat ini juga era revolusi industri 4.0 yang basicnya teknologi digital, dan itu semua ada di bidang animasi. Dan saya juga bangga, saya berikan apresiasi kepada Ibu Ari Eko Lestari, Kepala SMK Negeri 1 Boyolangu Kabupaten Tulungagung ini, karena betul-betul membawa SMK Negeri 1 Boyolangu ini go internasional. Weh, tepuk tangan di sini, tepuk tangan. Boleh. Tidak hanya bidang teknologi digital saja yang dikembangkan, tetapi sekolah ini juga mampu bakti kepada masyarakat dengan membuat kampung bahasa di sekitar SMK Negeri 1 Boyolangu ini. Dan ada hari tertentu di mana warga SMK Negeri 1 Boyolangu ini harus menggunakan bahasa asing. Dan ini juga sudah dibuktikan bahwa sekolah ini hebat. Sebentar lagi, semoga tidak terganggu dengan adanya COVID-19, ada 29 siswa yang akan dikirim ke Jepang, dan ada 9 siswa yang akan dikirim ke Jerman. Ini luar biasa. Semoga prestasi ini terus ditingkatkan, sehingga ini adalah sebagai salah satu ikon SMK di Jawa Timur, bahkan mungkin di Indonesia. Iki moga-moga sing kepala-kepala SMK, ya SMA, ya PKB, LK nonton siang ini, itu tadi loh, contohnya sekolah yang sudah meletik dan bosi kaya ngono iku. Kebetulan ada salah satu anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jatim, Bapak Nyun Sewu, Nyun Sewu bisa ngagem ini, ya. Apakah yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi terkait bagaimana menata atau menjadikan ikon sekolah seperti ini untuk panutan yang lain, itu sudah masuk di dalam mindset Dewan Pendidikan Jatim, atau pendapat Bapak bagaimana? Tugas Dewan Pendidikan ada 4. Yang pertama adalah mediator, menjembatani, kemudian sebagai supporting agensi, kemudian sebagai controlling, Pak, juga sebagai pendorong untuk bisa lebih maju. Saya titipkan anak-anakku yang dari SMK ini kalau ke Jepang, bahwa ada putra Tulungagung yang menjadi Kadin Indonesia cabang Jepang, putra Tanen Rejo Tangan Tulungagung, namanya Mahmudi Fujimoto. Menawi sakit bukan hanya Boyolangu, Pak, sekolah sak Jatim ini sok nang Jepang kabeh. Harapan kami Jatim harus nomor 1 di Indonesia. Ini secara umum Dewan Pendidikan adalah memberikan second opinion kepada pelaksanaan pendidikan di Jawa Timur. Pak Kadis mau izin, ini kita ingin tahu ini Bu Kepala Sekolah Nyun Sewu, lab atau studio animasi ini sudahkah menghasilkan anak-anak yang memang qualified? Nah, mboten usah penjenengan, ning kula pengen ngetes dewi. Ya, ada salah satu Mas Tabisa Joy, sebelahnya Ibu Kepala Sekolah saja sudah di situ. Mas Joy, manfaatnya adanya studio animasi ini seperti apa dan hasilnya seperti apa? Singkat saja. Kalau untuk manfaatnya sendiri mungkin siswa bisa lebih produktif dan juga untuk komputernya mungkin lebih banyak, jadi kita lebih cepat untuk mengerjakan prosesnya, jadi cepat selesai. Nah, setelah nanti lulus pengen melanjutkan juga ke Jepang bidang animasi atau pengen tetap jadi pemain bal-balan saja di Boyolangu? Kalau untuk saya sendiri memang sudah minat ke Jepang, nanti kuliah di sana juga insya Allah, dan sembari kerja juga. Oh begitu, tepuk tangan untuk Joy. Pak Kadis, ini nyata Pak, ya silakan kembali lagi, bahwa ternyata anak-anak juga mengambil manfaat dari animasi ini. Baik, akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya, karena Bapak Kepala Dinas didampingi juga Bapak Kepala Bidang PPSMK, juga Ibu Kepala Sekolah nanti akan mengunjungi tempat-tempat lain yang lebih mengagumkan. Seperti apa itu? Kita saksikan tetap di Jatim Cerdas. Ya, kita
sudah ada di salah satu bengkel juga atau lab begitu. Ini lab kimia yang juga akan melakukan kegiatan pengolahan hasil, ya, pengolahan hasil. Nah, nyun sewu Pak Kadis, ini anak-anak sedang aktivitas untuk melakukan kegiatan pengolahan kimia. Tidak tahu ini banyak sekali hasilnya seperti ini. Nah, tadi di depan sudah kita singgung tentang kampung bahasa, Pak. Kalau melihat SMKN 1 Boyolangu sudah bisa seperti ini, kemudian untuk apa sebetulnya pentingnya bahasa? Toh membuat seperti ini saja cukup, Pak Kadis. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit mengupas atau menyampaikan hal tentang pentingnya bahasa bagi anak-anak SMK. Ya, saat ini kita berada di Laboratorium Kimia Industri SMK Negeri 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Di mana siswa SMK ini sudah mampu memproduksi berbagai produk. Ini yang saya pegang ini ada sabun cair, ada sabun padat, ada cairan disinfektan, ada hand sanitizer dan berbagai produk kimia lainnya. Otomatis untuk mempelajari lebih baik lagi, tentu kimia industri ini juga harus mengikuti teknologi dunia. Oleh karena itu bahasa asing itu sangat dibutuhkan. Karena referensi-referensi kimia industri itu banyak bisa kita dapatkan dari berbagai negara. Yang kedua, suatu saat tentu produk-produk ini juga tidak hanya dipasarkan di tingkat lokal dan nasional saja. Suatu saat nanti juga akan go internasional, sehingga bahasa asing itu sangat penting. Dan SMK Negeri 1 Boyolangu Tulungagung ini alhamdulillah bahasa asing sudah harus menjadi bagian pokok bahasa di sekolah ini. Keplok dhisik. Ya, alhamdulillah. Jadi Gatuk ini, Bu Kepala Sekolah sudah mempunyai kampung bahasa, dan Pak Kadis tadi begitu bagusnya mengupas kaitannya dengan kegiatan anak-anak. Bu Kepala Sekolah, singkat mawon, apa sebetulnya yang sudah dihasilkan selain ini, Bu? Ini kan satu kompetensi keahlian. Mungkin ada kompetensi keahlian lain yang menanti bisa diunggulkan atau dibanggakan? Betul Pak Bayi, jadi ini dari jurusan Kimia Industri. Sebentar lagi kita akan melanjutkan ke ruangan yang namanya CCIC. Saya kasih nama itu, monggo kita ke sana. Itu kolaborasinya produknya anak-anak berbagai jurusan menjadi di satu ruangan di sana. Monggo kita lanjutkan. Dari JKV ada, RPL ada, dari pemasaran ada, dari akuntansi juga ada. Saya tambahkan Cak Bray. Dan alhamdulillah karena SMK ini sudah memiliki produk dan produk ini bisa dihasilkan secara kontinu, maka kami menyarankan SMK Negeri 1 Boyolangu ini segera menjadi SMK Badan Layanan Usaha Daerah. Dan alhamdulillah Jawa Timur ini sudah memiliki SMK BLUD ini terbanyak di Indonesia. Sudah ada 20, itu sudah terbanyak. Dan ini segera kita proses, ada tambahan 57 lagi. Sehingga insya Allah sesegera mungkin kita punya 77 SMK BLUD. Tepuk tangan. Ini kebanggaan. Sepertinya Bapak Kepala Dinas ini wis gak bain-bain. Nyemplung plus ya teles pisan timbangannya menginyak ini. Alhamdulillah. Dan ini adalah hasilnya anak-anak kita. Jenengan kepengen nyoba ya cobaan niki dhisik ae. Timbangannya tuku lain-lainnya manfaate podo. Bapak monggo kita lanjutkan untuk ke tempat lain, tetap dipandu dengan Ibu Kepala Sekolah. Monggo. Budal Wong, Jatim Cerdas. Melanjutkan lagi tetap di Jatim Cerdas.
Masih dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Sekolah, didampingi juga oleh Bapak Kepala Bidang PPSMK, Pak Kadis. Ini kita menyaksikan anak-anak ini tadi sudah mulai kampung bahasa sampai dengan di tempat ini. Ada satu hal yang masih menjadi kegelisahan kita, Pak Kadis, khususnya teman-teman SMK, bahwa sekolah COE termasuk SMKN 1 Boyolangu ini adalah COE. Itu ada satu poin yang mungkin belum maksimal, yaitu adanya beasiswa atau ikatan dinas pihak IDUKA dengan pihak SMK. Kinten-kinten ke depan ini apakah tetap menjadi mimpi atau kinten-kinten akan bisa diwujudkan? Jadi dunia usaha, dunia industri dengan SMK ini kan seperti dua sisi mata uang. Nah, Dudi butuh tenaga kerja yang terampil, SMK yang memproduksi tenaga terampil itu. Sehingga saya yakin beasiswa maupun ikatan kerja itu akan terjalin berkat kerjasama yang sudah dilakukan oleh SMK dan dunia usaha, dunia industri. Dan ini saya juga tadi sudah saya sampaikan, saya dilapori oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Boyolangu Kabupaten Tulungagung ini, bahwa di tahun 2021 ini kalau COVID tidak menjadi penghalang, ini akan segera diberangkatkan 39 siswa itu ke Jepang dan 9 siswa ke Jerman. Ini juga sebagai salah satu bentuk kerjasama antara SMK dan Dudi. Tepuk tangan, api ini. Sesuatu yang sangat membanggakan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas tadi, Bu Kepala Sekolah. Tadi nilai plus penjenengan yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa studi lanjut Jepang, Taiwan dan lain-lain. Bagaimana penjenengan bisa menyiapkan itu sampai goal nanti deal dengan anak-anak yang ke Jepang dan lain-lain. Terima kasih Cabai. Jadi begini, SMK ini tidak bisa sendiri. Jadi kita mesti harus bergandengan tangan, berkolaborasi, bersinergi. Dalam hal ini faktor eksternal itu kalau dunia kerja, dunia industri, contohnya untuk program-program latihan bahasa, kami juga berkolaborasi dengan bagaimana supaya kurikulum pembelajaran bahasa asing itu yang paling cepat membuat anak bisa bahasa Inggrisnya cepat lancar, bahasa Jepangnya itu kita harus dengan Dudi eksternal. Contohnya dengan Kampung Inggris, dengan Gagusudo dari Jepang. Nah, seperti itu. Nah, selain kemampuan bahasa kita perlu pihak eksternal, maka dalam produk-produk Teaching Factory juga begitu. Desain komunikasi, anak-anak membuat desain, tetapi membuat cetakan yang sudah seperti ini canggihnya, sekolah perlu bergandengan dengan partner dari Dudi eksternal hingga produk ini bisa layak pasar, seperti itu Cabai. Pak Kadis tadi kesengsem sekali Bu Kepala Sekolah dengan ini. Mbak Billy, Pak Kadis ada tanggapan atau kesan Pak? Ini ijazah sampul ya wis iso gawe dhewe. Jadi tadi saya sudah keliling-keliling Pak. Jadi siswa atau warga SMK Negeri 1 Boyolangu ini kalau mandi bisa pakai produk sabunnya sendiri. Kalau mau pakai hand sanitizer sudah pakai produknya sendiri. Mau nyemprot cairan disinfektan produknya sendiri. Mau nyampuli ijazah pun itu sudah produknya sendiri. Oleh karena itu kami juga menghimbau kepada masyarakat, nantinya bila sudah diproduksi dan sudah layak jual kepada masyarakat umum, kami berharap masyarakat bisa menggunakan produk-produk SMK di Jawa Timur. Dan yang saya acungkan jempol adalah Tulungagung ini adalah sebuah kota kecil. Ternyata di kota yang kecil ini ada SMK yang sudah go internasional. Bukan hanya teknologi dan produknya, tetapi sudah memakai bahasa asing dalam pergaulan sehari-hari di SMK ini, bahkan melibatkan kampung sekitar SMK ini. Alhamdulillah. Hebat. Terima kasih. Masih satu lagi tempat yang akan kita kunjungi Pak Kadis, masih didampingi Bu Kepala Sekolah nanti, tenang Didi, tetap di Jatim Cerdas.
Alhamdulillah. Kebetulan ini gongnya Bapak Kepala Dinas didampingi oleh Bapak Kepala Bidang BPSMK dan Ibu Kepala Sekolah disambut oleh tim milenial ya, yang punya studio TV yang sangat megah. Ini Pak Kadis, sebelum Pak Kadis, Bu Kepala Sekolah dulu, monggo Bu panjenengan ingin menyampaikan pesan-pesan apa kepada yang lagi nonton JTV siang ini, silakan. Terima kasih Cabai. Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang kami hormati. Ya. Jadi inilah salah satu produk Teaching Factory dari anak-anak SMK Negeri 1 Boyolangu. Kebetulan ini adalah dari kompetensi keahlian broadcasting. Ya. Jadi produk siaran televisi, di mana setiap event di sekolah kami selalu punya live streamingnya, termasuk hari ini. Ya. Maka dari itu mohon support yang pertama tentu dari Kementerian Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, dan seluruh masyarakat dukungannya untuk bagaimana karya anak-anak bangsa ini kita berikan dukungan sepenuhnya. Jadi SMK Negeri 1 Boyolangu sudah banyak memproduksi semua kepentingan dan teknologi yang sesuai perkembangan. Maka ke depan tentunya kami akan melayani pasar. Jadi ini sebagai pengenalan kami kepada masyarakat banyak. Apapun yang diproduksi anak-anak SMK ini adalah bagian dari partisipasi kami untuk bagaimana Indonesia maju, bagaimana menyiapkan generasi emas nanti. Oleh karena itu, salah satu produk monggo nanti Bapak dan Ibu seluruh yang hadir dan juga masyarakat Tulungagung dan bahkan sampai lebih luas nanti bisa merespon dengan bagaimana pengembangan kami ke depan. Terima kasih. Tangan dulu. Pak Kadis, monggo Pak. Ucap-ucap seperti biasa kepada yang lagi nonton JTV siang ini, juga teman-teman kepala SMK, SMA, PKPLK yang juga biasanya kalau minggu lagi nonton JTV. Monggo Bapak. Ya, ini salah satu SMK di Jawa Timur yang cukup luar biasa, yaitu SMK Negeri 1 Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, di mana SMK ini mampu mengantarkan siswanya. Dari laporan kepala sekolah tadi kami sangat bangga bahwa sekitar 60-70% lulusan SMK ini terserap di dunia kerja, baik itu sebagai karyawan perusahaan maupun wirausaha. Dan sekitar 30% dari angka yang cukup tinggi itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Dan yang membanggakan lagi tidak hanya perguruan tinggi yang hebat-hebat di Indonesia, tetapi juga banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi berbagai negara. Di antaranya adalah Jepang, kemudian Jerman, ada lagi? Rencana Korea, Pak. Rencana Korea. Jadi siswa di sini sudah memiliki keberanian untuk go internasional. Wih, tepuk tangan. Nembah nuwun Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kepala Bidang BPSMK, ada juga anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jatim yang sudah mendampingi untuk Jatim Cerdas siang ini. Ngoten mawon dhisik iwak cucut mangan tahu. Monggo kukut Bapak Kepala Dinas semangat, SMK tambah maju. Kula Cak Be nyuwun pamit. Wassalam.